Ya. Indonesia kan sekarang penduduk kita hampir 250 juta ya, cukup trennya itu kan meningkat terus. Artinya di situ ada pressure, ada tekanan terhadap kebutuhan ruang. Nah, salah satu dampaknya adalah banyaknya konversi lahan, terutama dari lahan dulunya hutan menjadi lahan terbangun gitu. Karena tadi peningkatan penduduk itu kan membutuhkan ruang ya, Iya. rumah. Perilaku air di hutan sama di sawit, Iya. jauh perbedaan. Jauh, Pak. Jauh. Oh, Sawit itu pertama memang relatif boros air. boros Boros karena air. dia Iya, dia akan menyerap cepat menyerap. akarnya sehingga tanah akan lebih cepat kering gitu kan. Sehingga kalau cepat kering, tanah akan compact, padat gitu kan. Nah, Ya. kalau padat artinya air akan semakin sulit juga nembus ke bawah. Selamat datang di Tahu Bulat, Lapak Crispy, tempat kita nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Hari ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang sering kita butuhin, tapi sering kita sepelein, dan belakangan justru bikin kita kewalahan, yaitu air. Pas kita butuh, dia susah dicari. Pas kita nggak siap, dia datang rame-rame. Banjir datang dan kita panik. Air bersih langka, kita bingung. Makanya hari ini kita undang orang yang hidupnya mikirin air, yaitu peneliti ahli utama dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Dr. Apip. Thank you ya Pak Dok, sudah mau mampir dan ngeladenin rasa penasaran orang yang awam soal air. Pak Dok, banyak orang bilang dulu juga banjir, tapi nggak separah sekarang ini. Ini beneran beda secara ilmiah atau kita aja yang semakin sensitif menghadapi air? Oke, baik Mbak. Ya, air ini merupakan salah satu material fluid ya, artinya dia akan selalu bergerak dari area yang tinggi ke area yang rendah. Ya. Dan di alam, air itu punya wadah yang kalau masyarakat umum atau masyarakat saintis biasanya mengatakan daerah aliran sungai, das. Nah, itu wadah air di alam. Nah, das ini biasanya dibatasi oleh satuan punggungan topografi, pegunungan atau bukit atau apa itu kan nanti membentuk seperti wadah, seperti mangkuk gitu. Mungkin Mbak Mirna pernah mendengar istilah daerah aliran sungai Ciliwung. Ya. Nah, itu wadahnya adalah das Ciliwung yang memanjang dari puncak ya sana. Itu kan ada pegunungan Pangrango dan sebagainya. Itu batas-batas dari dasnya Ciliwung. Kemudian mengerucut sampai di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok sampai dengan Jakarta. Nah, itu wadahnya daripada air Sungai Ciliwung, das Ciliwung. Das Ciliwung. Betul. Nah, das ini adalah sebuah sistem kita pandang secara ini. Di dalamnya banyak proses sebenarnya. Nah, termasuk proses aliran air gitu. Nah, secara alamiah setiap das itu bersifat unik. Artinya khas, tergantung kepada posisi letak geografis, kondisi iklim dan sebagainya. Kalau kondisinya baik-baik saja, misalkan semuanya hutan, jika hujannya ekstrim, super ekstrim, masih memungkinkan itu banjir. Tapi mungkin itu masih dapat ditoleransikan, artinya masih bisa oke lah, gitu, boleh dikatakan oke lah. Tetapi seiring dengan waktu, ya, di mana pertumbuhan penduduk ya, cukup meningkat. Indonesia kan sekarang penduduk kita hampir 250 juta ya, cukup trennya itu kan meningkat terus. Artinya di situ ada pressure, ada tekanan terhadap kebutuhan ruang. Nah, salah satu dampaknya adalah banyaknya konversi lahan, terutama dari lahan dulunya hutan menjadi lahan terbangun gitu. Karena tadi peningkatan penduduk itu kan membutuhkan ruang ya, rumah, aktivitas ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga terjadi perubahan namanya siklus airnya itu berubah gitu, yang dulunya mungkin relatif teratur, sekarang menuju ke tidak teraturan gitu kan, karena adanya gangguan tadi gitu. Nah, jika tekanan itu lebih besar daripada kemampuan resiliensi, daya tahan dari das tersebut untuk meminimalkan banjir, maka akan terjadi kejadian banjir yang lebih ekstrim gitu kan, artinya lebih besar. Ya, dengan bahasa yang lebih sederhana sekarang ini, ya kita memang sekarang menghadapi masalah itu. Artinya
adanya tekanan kebutuhan ruang, ya secara umum ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena aktivitas, misalkan pertambangan dan sebagainya, saya secara umum aja, artinya kebutuhan ruang, maka ada peningkatan bahaya dan risiko banjir. Sementara upaya-upaya mitigasi yang ada, ini belum balance, artinya belum seimbang antara tekanan dengan usaha. Itu bahasa sederhananya barangkali itu. Jika usaha masih lebih kecil daripada tekanan, maka dampaknya masih lebih besar. Seperti yang kita rasakan sekarang. Artinya ya tiap tahun banjir masih sering terjadi gitu. Oke. Nah itu bahasa sederhananya, mudah-mudahan bisa mengerti Pak, saya ya. mengerti yang ini. Kalau dilihat dari riset hidrologi, apa perubahan paling signifikan soal air di Indonesia dalam 20-30 tahun terakhir? Ya, tadi mungkin kembali lagi kepada jawaban yang tadi, terutama banyaknya konversi lahan ya, terutama dari area vegetasi lah, taruhlah seperti hutan menjadi area terbangun. Area vegetasi, area hutan itu mempunyai kemampuan untuk menyerapkan air lebih besar. Kami di BRIN itu mempunyai pengalaman riset ya, mengukur daya serap air di hutan, Mirna. Itu ketika diukur hanya hitungan menit habis. Jadi langsung masuk ke tanah. Iya. Karena daya resapnya tinggi. Kenapa daya resapnya tinggi untuk area bervegetasi? Itu biasanya kan kalau vegetasi itu banyak daun ya. Iya. Daun jatuh, nanti menumpuk, lapuk. Di situ banyak proses mikrobiologis. Oh. Nah, itu kan banyak cacing, banyak apa, Ya. bakteri. Itu akan membuat pori tanah menjadi gembur lah. Gitu. Benar. Nah, itu artinya porositas atau tanah menjadi porus. Artinya air hujan akan lebih banyak masuk ke dalam sistem tanah. Pori-pori ya Pak ya. Betul, Jadi artinya- pori-pori itu ada gunanya juga. betul, itu. Harus kebuka lebar juga Betul, untuk betul. menyerap ini. Ya, kalau untuk tanah kita memerlukan pori-pori Oke. itu supaya air banyak meresap, artinya tersimpan dulu di Ya. dalam sistem tanah gitu. Nah, tetapi dengan banyaknya area terbangun ya seperti rumah, pemukiman, jalan, apalagi kemudian tutup aspal, itu menghalangi jalan air hujan masuk ke tanah. Oke, ya. Sehingga begitu air hujan jatuh, apalagi tidak ada tanaman di situ, langsung terkonversi menjadi namanya aliran permukaan, runoff kalau istilah. Runoff. Ya, kalau istilah ininya runoff, aliran permukaan. Itu akan langsung menuju sungai. Menuju sungai. Sungai ya. Dia akan langsung tidak singgah dulu ke dalam tanah gitu istilahnya. Dia Ya. langsung cari area yang lebih rendah, dan yang rendah biasanya kan sungai gitu kan. Sungai, Kan ya. begini tuh bentuknya. Nah, artinya kalau semua banyak yang terkonversi menjadi pemukiman atau lahan terbangun, maka air hujan akan langsung cepat menuju sungai. Akhirnya terjadi akumulasi air yang cepat meluap lah. Nah, Nah, sehingga terjadi banjir. Banjir. Itu fenomenanya. Vegetasi tadi, kalau vegetasinya kelapa sawit gimana tuh Pak? Apakah banyak juga daun-daun yang gugur? Pertanyaan yang cukup menarik ini. Ya. Nah, kebetulan kami mempunyai experience membandingkan perilaku air ya, saya katakan lebih sederhana, perilaku air di hutan sama di sawit. Iya. Jauh perbedaan. Jauh Pak? Jauh. Sawit itu pertama memang relatif boros air. Boros Boros karena air. dia Iya, dia akan menyerap cepat menyerap. akarnya, sehingga tanah akan lebih cepat kering gitu kan. Sehingga kalau cepat kering, tanah akan compact, padat gitu kan. ya, Nah, kalau padat artinya air akan semakin sulit juga nembus ke bawah. karena pori-porinya tadi Betul, sedikit. menjadi rapat gitu kan. Iya. Rapat. Mengkompak ya istilahnya itu kan. Nah, kemudian belum lagi ada aktivitas, apalagi kalau itu di bawah perusahaan ya, perusahaan besar, itu kan alat-alat berat sering lewat ya, Iya. belum pemupukan. Itu menjadi tambah padat lagi. Jadi semakin susah air. Betul. Jadi betul. udah kayak aspal aja, jadi runoff tadi ya. Mungkin kalau dibandingkan aspal sih relatif agak jauh ya. Cuman mungkin kalau hutan 100%, taruhlah 90% menyerap. Kalau sawit mungkin saya katakan masih ada 40-30% saja yang menyerap gitu. Jauh ya Pak ya. Betul. Kalau aspal kan jelas nol ya, Ya, oke. tidak bisa menyerap gitu. Mungkin itu sebagai perbandingan saja gitu bahasa. Jadi ya sawit secara ini berpengaruh saya kira terhadap kontribusinya terhadap peningkatan runoff tadi, aliran permukaan sebagai penyebab utama banjir. Gitu. Tuh. Jadi nggak bisa asal bilang sawit kan, tanaman. Ada tuh Pak yang bilang gitu. Ini jadi salah satu penyebab banjir Sumatera kemarin ya Pak? Terutama kalau saya lihat, kebetulan kami banyak melakukan riset di Sumatera nih Mbak Mir. Sawit Seperti- Sumatera ya, Sawit Pak? Sumatera Oke. ya, di Das Batanghari ya, di Jambi, kemudian di Sumatera Selatan. Kami kebetulan punya data-datanya juga tuh kalau mau lihat nanti.
Ya, terutama ada fase-fase kritis sebenarnya, terutama ketika pembukaan lahan ya. Nah, di Sumatera itu kecenderungannya, terutama yang kami ketahui seperti di Provinsi Jambi, itu yang dominan memang pertama dulu itu dari hutan menjadi karet, perkebunan karet. Kemudian ketika karet harganya kurang Turun. begitu ekonomis, semua perusahaan lari ke sawit. Sawit. Nah, fase konversi terutama ketika bukaan lahan itu fase-fase kritis. Ya, artinya ketika dibuka itu kan pasti akan ketika hujan terjadi, wah itu air akan melimpas, kemudian belum lagi erosi, sedimentasi dan sebagainya. Itu masalah paling utama. Kemudian ya termasuk di fase dewasa juga ya tetap karena tadi dengan adanya proses mekanisasi dan sebagainya, tanah menjadi kompak ya tetap mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan, air yang jatuh dari atas gitu. Nah, kalau selain sawit apalagi Pak tanaman yang cuma menyerapnya 30% itu? Ya sebenarnya kalau namanya tanaman terutama perkebunan dibandingkan yang tanaman yang bersifat alamiah tumbuh, ya tanaman alamiah tumbuh itu lebih bagus dari sisi hidrologis gitu kan. Ya karena tadi tidak ada pertama mungkin pengaruh mekanisasi, artinya pemadatan permukaan tanah, kemudian apalagi kalau dilihat dari sisi kualitas air, Mbak Mita. Karena kalau berbicara air ini kan ada dua dimensi ya. Iya. Ada kuantitas, artinya jumlahnya berapa nih. Iya. Kalau banjir kan berapa tinggi banjir, berapa kecepatan aliran banjir. Iya. Ada satu lagi yang perlu kita pikirkan, kualitas. Kualitas airnya. Kualitas air, betul. Itu kalau sawit segala macam pemupukannya cukup intensif. Oh Nah, iya. itu iya. menjadi problem juga bagi ekosistem perairan. Iya ya. Ya. Dari pengalaman riset Dr. Apip, kesalahan paling umum manusia dalam mengelola air itu apa? Wah ini pertanyaannya. Pertama, setiap das itu tadi mempunyai kemampuan alamiah ya, artinya untuk mempurifikasi, artinya bertahan ya secara ini terhadap bencana dan sebagainya. Ada yang istilah namanya kalau bahasa ilmiahnya daya dukung dan daya tampung. Daya dukung itu artinya ya meskipun ada gangguan, tetapi masih dapat ditolerir ya oleh si sistem, sehingga sistem masih bisa bekerja dengan baik. Artinya DAS bisa menyediakan air ya untuk kita, ya baik secara kuantitas maupun kualitas masih cukup dan sustain, berkelanjutan gitu. Dari segi kuantitas ya tidak menyebabkan terlalu banyak banjir gitu kan. Kemudian dari segi kualitas juga aman-aman saja gitu kan. Nah, masalahnya di kita kadang-kadang membuat master plan tata ruang itu agak menyampingkan yang namanya istilah daya dukung dan daya tampung tadi gitu kan. Air itu tadi. Betul, artinya air atau ekosistem das tadi itu, artinya wadah si airnya itu gitu kan. Jadi ya, mungkin kalau taruhlah suatu das Ciliwung misalkan daya dukungnya misalkan untuk pemukiman itu maksimal mungkin hanya 30% gitu. Luasannya di seluruh das Ciliwung itu maksimal 30%. Itu akan aman, tetapi dalam realitasnya pemukiman itu misalkan 80% gitu kan. Oh, Cakupannya dalam satu das. Artinya itu kan melebihi daya dukungnya itu kan. Sehingga ya namanya sistem kalau gangguannya terlalu besar, pressure-nya terlalu besar ya akan sakit gitu. Iya. Ya termasuk manusia kan. Manusia juga punya antibody gitu kan. Artinya selama gangguan terhadap manusia itu masih bisa dilawan dengan antibody yang kita punyai, itu kan tidak apa-apa. Iya. Tapi ketika ada tekanan racun atau penyakit yang bisa melebihi kekuatan antibodi, sesuatu terjadi pada badan kita. Yaitu filosofi itu sama aja dengan das gitu, ya. dengan sungai gitu. Jadi kalau gangguannya terlalu besar, sementara upaya perbaikan masih ya sedikit, itu ya masih begitu-begitu saja. Jadi seperti yang kita rasakan ketika berbicara das Ciliwung, ya begini-begini saja gitu. Meskipun kita juga tidak boleh mengesampingkan berbagai upaya baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Itu tetap ada, cuman mungkin ya itu tadi upaya yang kita lakukan masih belum mampu minimal menyeimbangi pressure atau tekanan air itu tadi ya. Iya, betul gitu. Nah, jadi kan kita posisinya udah terlanjur basah nih ya. Banjir udah di mana-mana. Bisa nggak sih diperbaiki kondisi seperti ini dan butuh berapa lama dan berapa budget? Ya, ini saya kira PR bersama ya semua. Kalau berbicara banjir, mungkin kalau boleh saya sampaikan, saya kembali lagi sedikit
teoritis cara penanggulangannya. Ada yang dinamakan dengan tata kelola risiko banjir. Tata kelola artinya bertujuan untuk menurunkan risiko atau bahaya banjir. Itu kalau dilihat itu teorinya itu ada 4 apa 5 gitu. Satu jelas adalah kuantifikasi nilai bahaya atau risiko secara spasial. Ya. Saya misalnya katakan saya nggak jauh-jauh dari Das Ciliwung saja. Ya, Artinya kita petakan tuh bahaya risiko banjir itu secara lebih akurat dan presisi saya katakan. Karena kadang-kadang nih di kita membuat sesuatu itu terlalu banyak simplifikasi, penyederhanaan. Padahal proses di alam ini sesuatu yang rumit gitu kan. Artinya ya sudah waktunya lah kita ini berbicara sesuatu yang lebih presisi, artinya akurat gitu kan. Dalam memetakan bahaya resiko tadi. Karena nanti bahaya atau resiko ini, peta ini akan menjadi basis referensi kita dalam menentukan upaya mitigasi, prioritasnya di mana, lokasinya di mana gitu. Termasuk juga untuk tata ruang. Jadi kalau area-area yang memang resikonya tinggi, ya jangan diizinkan untuk pemukiman gitu kan. Ya meskipun itu perlu pendekatan manusiawi ya di kita. Karena kita sadar juga punya problem sosial yang cukup masih besar ya. Artinya ada perlu social engineering. Makanya kalau di kita bukan hanya civil engineering, tapi social engineering saya. Iya benar. Artinya juga pendekatan yang lebih humanis juga diperlukan gitu kan. Tapi satu sisi kita juga harus tetap tegas. Artinya untuk ya menyelamatkan tadi sebenarnya kan. Nah tadi pertama adalah kuantifikasi risiko, kemudian sebagai dasar untuk mendesain lokasi prioritas dan jenis mitigasinya apa gitu kan. Jadi kalau kita punya peta risiko yang cukup baik, itu artinya akan menentukan kualitas daripada upaya mitigasi yang akan dilakukan. Kalau petanya aja salah, pemetanya salah, pemetanya salah ya mungkin itu juga akan miss. Salah obat gitu ya Pak ya? Betul, itu. Artinya ya sama aja dengan badan, artinya kita harus mendiagnosis secara benar. Artinya tahu betul prosesnya, bukan hanya ketika sakit perut dikasih obat flu kan. Iya, benar. Agak ini ya tidak nyambung lah gitu. Begitulah istilahnya. Nah, artinya mitigasi, nah baik itu secara fisik maupun non fisik ya, kalau di dalam istilah mitigasi banjir itu ada 2 ya, artinya pendekatan fisik, misalkan membangun dam atau waduk gitu kan. Seperti untuk penanggulangan banjir di Ciliwung kita punya 2 waduk kan baru di Ciawi itu. Di Ciawi? Ya betul, itu namanya untuk flood control. Meskipun itu berupa waduk kering, artinya akan digunakan ketika terjadi hujan besar saja. Dia akan tutup untuk menyimpan air sementara di situ. Nah, sekarang udah berfungsi nih Pak? Saya kira sudah. Jadi udah nggak gitu banjir gitu ya Jakarta ya? Seharusnya demikian, minimal ada kontribusinya. Karena kita sudah spend berapa budget juga itu untuk pembangunan 2 waduk gitu kan. Tapi penanggulangan tidak bisa di situ aja. Di situ saja harus di dalam kotanya juga. Betul. Artinya dari hulu, tengah dan hilir. Ya. Nah itu dia. Jadi pendekatan mitigasi juga harus berbasis sistem DAS. Nah itu jangan hanya Jakartanya saja gitu kan, tapi harus di hulu. Hulu itu misalkan tadi dibangun kalau upaya mitigasi secara fisik bangun dam itu, tapi jangan lupa juga itu kembalikan hutan di daerah hulu, daerah puncak itu kan ya sulit ya Pak ya. Sementara saat ini kan pemukiman masih cukup banyak gitu kan untuk area-area villa wisata ya kan. Perlu penataan kembali lah gitu kan. Karena bagaimanapun kalau dari teori tata kelola DAS, hulu itu memang fungsi utamanya untuk konservasi air dan tanah, Mbak Mina. Iya, tapi kalau misalnya udah terlanjur basah gitu gimana Pak? Kan nggak bisa kita gusur yang udah bangun Pak. Betul, ya mungkin harus ditingkatkan lagi, terutama untuk area-area yang masih kosong itu segera ditanami. Ya, ditanam, betul. Bukan sawit ya Pak ya? Betul. Kemudian rumah-rumah juga kalau memang udah terlanjur dibangun, ada namanya konsep menampung air. Hujan ditampung, di perumahan itu? Ya, artinya ada konsep pemanenan air hujan harus sebenarnya. Kalau di negara-negara maju ya seperti China, Jepang itu kan sudah cukup. Bikin kolam renang gitu Pak? Iya, salah satunya kolam bisa juga. Kolam. Atau membuat tower itu kan yang pakai lupa saya. Semacam dari material plastik gitu kan dibangun. Iya. Ya, perbanyak seperti itu. Kemudian, itu ngaruh ya Pak ya kalau di setiap rumah? Kalau setiap rumah, misalkan ada 1000 rumah di situ, semuanya punya itu. Berapa bisa dibayangin, berapa meter kubik itu yang bisa ditampung. Solusi tuh Pak. Solusi sederhana tapi dan nggak mahal kan Pak, plastik gitu doang kan. Kemudian nanti bisa disimpan oleh penduduk di situ. Mungkin bisa disaring ya, diendapkan. Ya minimal bisa buat mungkin
Air cuci, menyiram air ya, ya untuk mencuci misalkan perkakas mobil, pertanian atau apa. sebagainya. Ya itu hal sederhana tapi kalau semuanya sadar melakukan itu saya kira cukup cukup signifikan ya untuk mereduksi banjir ya. Termasuk juga di kota gedung-gedung mungkin ya itu Harusnya harusnya punya ada itu betul di atasnya betul ya. betul betul. Kalau enggak dari apa itu paralon genting itu Heeh. masukin ke tanah juga bisa itu kan nanti di dalam tanah itu ada ruang underground space artinya Ya. ruang di bawah tanah ya seperti kolam tadi cuma ditutup dan simpan di situ juga bisa air Oh iya gitu. ya. Itu istilahnya kan water harvesting tuh ya Pak Iya, ya. rainwater harvesting ya. Itu udah pernah diterapin di daerah sulit, sulit air seperti NTT gitu nggak sih? Sepertinya kalau diperkenalkan sih sudah cuman mungkin karena kadang-kadang perlu waktu ya untuk menjadi suatu habit budaya gitu. Nah itu mungkin yang perlu terus diintensifkan pendekatan itu secara lebih ini kepada masyarakat, terutama menjelaskan Iya. fungsinya ini. Jadi selain fungsi menampung, mungkin nanti ada fungsi lanjutan untuk menyimpan air digunakan misalkan pada waktu musim kemarau atau apa gitu kan. Ya untuk membuat alatnya sendiri itu gimana Pak? Apa udah beli langsung jadi Kalau untuk di NTT yang saya tahu itu embung yang terkenal ya. Embung, jadi semacam kolam retensi itu sudah banyak sebenarnya Mbak Mina, embung-embung itu. Jadi ketika hujan, karena kalau di NTT saya belok ke NTT. Iya iya iya. Kebetulan kita punya data juga, itu hujannya kan cukup pendek ya, hanya Januari, Februari, udah hujannya deras. Tapi di sana itu tanahnya juga tandus Iya, dan sedikit berbatu. berbatu. Jadi kalau berbatu kan air sulit tembus juga airnya ketika hujan ya langsung lari ke sungai kan. Oh, Nah, sehingga iya, pada iya. waktu musim kemarau kurang air, tidak ada cadangan. Nah, salah satunya kalau di NTT itu yang saya ketahui itu dengan sistem embung sih, sistem embung memperbanyak itu. Sementara kalau pemanenan air langsung di setiap rumah memang masih belum menjadi Karena prioritas. alatnya tuh kita nggak ngerti Pak kayak gimana. Saya kan juga punya villa gitu, tapi kan kalau mau pasang beli di mana atau gimana? Kalau yang paling sederhana barangkali itu paralon dari setiap genting itu kan dialirkan lewat paralon itu, Iya, tampung lewat talang ya, Iya. masuk. Nanti di setiap pojok rumah ini saya simpelkan digali saja tanah mungkin 1 x 2 meter gitu kedalamannya. Bisa tanpa apa, Di semen gitu Pak? Enggak kan? tidak perlu sebenarnya, ya, artinya biarkan aja meresap gitu. Tapi tetap nanti kalau luber itu ada proses pembuangan gitu, Oh, gitu. iya, Ya itu iya. paling sederhana sih. Sebenarnya banyak pendekatan yang bisa dilakukan gitu. Oh iya. Selain menggunakan apa sih toren ya? Iya, Nah, toren juga bisa betul itu. Memperbanyak toren mungkin satu rumah ada 4 gitu kalau memerlukan. Gitu. Tapi kalau nampung air hujan itu kan nanti apa gimana caranya kan nggak segampang itu kan Pak, itu kan bisa jadi lumutan torennya terus. Ya memang perlu namanya maintenance ya, pemeliharaan tetap perlu itu kan. Toren ya artinya tiap berapa bulan ya harus dibersihkan. Dibersihkan, Itu iya, tetap oke. harus untuk mengejar aspek kualitasnya ya. Kalau tadi kan kuantitasnya tampung saja, Iya. tapi yang namanya air kalau ditampung apalagi kena sinar matahari itu kan cepat tumbuh lumut. Iya. Ya, betul itu. Ya tetap perlu maintenance itu ya, saya kira. Terus banyak orang tua sekarang, termasuk saya tua ya, kepikiran anak kita nanti masih dapat air bersih nggak sih? Ini kekhawatiran yang realistis atau lebay? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa kembali lagi ya ke ekosistem perairan yang baik itu idealnya mempunyai 4 dimensi fungsinya berjalan nih. Saya bicara agak ini dulu ya, 4 dimensi fungsi air lah ya, atau sistem air atau ekosistem air ya. 1 dimensi kemanfaatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya terjamin ketersediaannya secara berkelanjutan, bukan hanya saat ini, tapi untuk masa depan juga gitu, anak-anak cucu-cucu kita gitu kan terpikiran. Nah itu harus terjaga. Kuantitas artinya ketika hujan, musim hujan tidak berlebih menjadi banjir, Ya. ketika kemarau tidak kekurangan. Nah, Iya. oh. Itu yang penting. Jadi tidak berlebih, tidak kekurangan. Artinya termanage dengan baik. Artinya air kalau musim hujan disimpan dulu lah di dalam tanah gitu kan. Ya. Lalu nanti ketika musim kemarau dia keluar dari tanah masuk ke sungai. Artinya kan terjaga kan kondisi jumlah airnya. Begitu juga dengan kualitas airnya. Nah kalau keduanya ini berjalan dengan baik, setidaknya baik ya, itu akan saya yakin fungsi dimensi kedua akan berjalan. Apa itu? Dimensi biodiversity,
keanekaragaman hayati. Karena kita semua yang namanya makhluk hidup perlu air. Iya. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Artinya secara kuantitas ketika kering tidak kekurangan air makhluk hidup. Ketika kemudian tidak meracuni, artinya kualitas airnya terjaga. Karena kalau kualitas airnya jelek itu akan menjadi racun kan bagi kita, bagi manusia, bagi makhluk hidup dimanapun berada gitu kan. Artinya fungsi biodiversitas akan terjaga, keanekaragaman hayati baik dari segi spesies artinya jenis maupun dari habitat artinya tempat makhluk hidup. Iya. Ya, mungkin kalau Mbak Mirna atau para penonton di rumah pergi ke area-area yang relatif bagus ya ekosistemnya, itu bisa dilihat di sungainya banyak ikan jernih, kemudian banyak tanaman berbagai macam spesies ikan dan sebagainya. Nah itu berarti fungsi biodiversitas berjalan gitu. Nah kalau kedua fungsi ini berjalan, maka dimensi ketiga ini akan berjalan dengan baik juga, yaitu fungsi namanya ecosystem services. Artinya air itu memberikan kegunaan bagi kita makhluk hidup. Misalkan untuk apa? Memenuhi kebutuhan air minum. Ya kita ya. Terutama di kita kan sekarang selain dari mata air, kita juga mengolah air untuk minum itu dari sungai. Iya. Ya, seperti orang Jakarta ini kan 70% disuplai dari PAM, airnya itu dari Waduk Jatiluhur. Jatiluhur Ya, ya. Sungai Citarum itu. Nah, dari situ. Itu kan memberikan manfaat. Kemudian juga untuk apa ya? PLTA itu kan kita mempunyai hidropower banyak gitu. Iya. Nah, itu kan harus terjaga. Artinya fungsi services, artinya pelayanan. Air itu bersifat melayani, memberikan nilai guna. Dan yang terakhir, kalau ini terjaga, resiliensi, ketahanan. Ketahanan air kita Betul, terjaga ketahanan ya. air kita terjaga. Nah ini yang mungkin Mbak Mina pernah dengar Pak Presiden kita, Pak Prabowo sering mengatakan, kita harus memperkuat ketahanan air, water security. Nah ini yang kita idamkan. Semoga Indonesia segera mencapai level itu. Gitu. Oke, Dok. Kita bahas tipis soal isu konspirasi air hujan yang viral ya. Sekarang rame banget soal hujan chemical. Bibitnya disemprot dari pesawat. Efeknya bahaya buat air tanah dan manusia itu secara ilmiah apa? Itu benar atau hoax? Semprot dari saya kalau terkait dengan aspek chemical baru dengar ini apa saya yang agak miss. Yang saya tahu itu dengan pesawat itu penyebaran untuk modifikasi cuaca ya. Ya. Salah satunya ya kita di Indonesia kebetulan ada Kayak chemical ya Pak? tidak sebenarnya itu gini teknologi modifikasi cuaca dulu biasanya digunakan untuk terutama di musim kemarau ya, ketika kita terjadi defisit air itu mencoba memanen air, artinya memanfaatkan uap air yang ada di udara untuk segera membentuk menjadi awan. Nah, supaya nanti kalau awan tumbuh hujan harapannya. Nah untuk uap air supaya menjadi awan itu perlu namanya media yang bisa menangkap uap air di atasnya di atmosfer. Namanya zat higroskopis ya. Artinya zat yang bisa menangkap uap air itu. Nah salah satunya berbentuk mungkin klaster garam lah seperti itu. Jadi yang ditebar semacam garam sebenarnya. Garam. Betul itu. Dan itu nggak berbahaya tuh buat Secara kita? ini sih tidak gitu kan. Justru kalau yang berbahaya itu ya misalkan dari industri, dari mulai asap itu kan, dari kendaraan bermotor, kalau emisinya memang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu mungkin Mbak Mina pernah dengar namanya hujan asam itu kan. Nah itu bisa menyebabkan hujan asam. Nah kalau itu sering terjadi kan itu bersifat korosif ya, artinya terhadap material-material yang dari besi itu kan cepat rusak gitu kan. Kemudian kalau air hujan itu terutama dikonsumsi bagi kita, ya itu kan seperti air minum daripada air peatland, air gambut. Artinya keasamannya tinggi, pH-nya rendah. Dan itu ya berbahaya juga bagi tubuh lama-kelamaan itu. Belum lagi kalau mengandung logam berat, itu kan bisa ini juga ke udara, kemudian termakan. Nah itu mungkin. Kalau yang mikroplastik itu Pak? Ya kebetulan rekan kami di BRIN ada yang concern itu. Kebetulan kalau saya bukan tidak concern ke situ ya. Ya itu salah satu juga problem kita sekarang ya. Emerging pollutant, kami katakan emerging pollutant artinya material polutan yang booming pada saat ini ya. Itu ada salah satunya mikroplastik. Jadi kalau dulu di awal-awal mikroplastik itu memang banyak terdispersi, terangkut itu di air justru. Di air ya, sehingga kami di BRIN banyak riset yang fokus bagaimana dampak daripada mikroplastik misalkan di
hewan-hewan air seperti di ikan, di hewan-hewan kecil. Nah itu kan berbahaya. Nanti ikan itu kan suatu siklus jejaring makan ya. Artinya kita makan juga. Iya. Nah itu kalau sampai ke kita berbahaya juga kan. Hanya itu kan material yang bisa Tidak terurai. betul terurai dan mungkin bisa menjadi salah satu penyebab kanker atau apa gitu. Iya. Nah, gitu. Dan kemarin hasil riset terakhir ya dari riset lain di BRAIN menyebutkan memang ada juga sebarannya lewat udara. Nah itu juga memungkinkan, apalagi mungkin terhirup oleh bisa terhirup memungkinkan kalau itu terbang mikroplastik gitu itu. kan, terbang memungkinkan juga kan seperti itu. Ya nanti kalau sudah masuk ke dalam sistem tubuh, dampaknya sama saja dengan tadi yang seperti melalui ikan dan sebagainya. Saya kira seperti itu, Mila. Nah ini menjadi concern kita juga sebenarnya untuk tata kelola lingkungan ke depan ya. Ini PR-nya cukup besar. Oke. Ya. Kalau air bisa ngomong nih ke manusia Indonesia saat ini, pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh air? Jagalah harkat air, hormati air, artinya nilainya itu. Nah, supaya nilainya terjaga, maka jagalah daya dukung dan daya tampung daripada sistem di mana air itu berada. Artinya kalau kita di bumi, sistemnya namanya sistem das. Jadi mari kita berbuat baik, sesuatu yang baik buat das-das kita ya, das Ciliwung, das Cisadane, das Citarum, dan das sebanyak lainnya di Indonesia. Kita di Indonesia mempunyai lebih daripada 5.000 sistem das. Ya. Sistem das. Das, ya artinya itu. Dan kita masih bergulat dengan das-das kritis di Indonesia yang kurang lebih sekarang adanya hampir 100 lebih. Kondisinya harus segera dipulihkan. Termasuk ada 5 das yang benar-benar prioritas harus segera dipulihkan. Di mana itu Pak? Termasuk Citarum. Ciliwung. Ciliwung. Iya, itu terutama di Jawa sih kebanyakan. Gitu kan. Jawa ya. Iya, termasuk. Tapi ada juga di Sumatera, di Kalimantan juga ada. Gitu. Berbuat sesuatu yang baik, implementatif, mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Banyakin menanam pohon, tidak buang sampah, gitu kan. Proses memanfaatkan air hujan di setiap rumah, saya kira itu bentuk konkret yang bisa kita lakukan gitu kan. Iya. Ya. Itu. Oke. Terima kasih Dr. Apip buat ilmu crispy-nya soal air dan obrolan hari ini kita belajar satu hal penting. Air itu nggak pernah salah ya Pak ya. Betul. Yang sering salah itu gimana kita manusia memperlakukan air itu. Kalau air datang berlebihan atau justru menghilang, mungkin itu caranya ngingetin kita untuk lebih bijak. Karena masa depan kita dan anak-anak kita pelan-pelan sedang mengalir lewat air yang kita pakai dan kita jaga hari ini. Saya Mirna Paramita pamit, sampai ketemu di episode Tahu Bulat selanjutnya. Terima kasih.